Saya sebagai pihak pro menyetujui terhadap mosi yang disampaikan oleh Dewan, yaitu Dewan ini menyesali glorifikasi resiliensi. Sebelum memulai perdebatan, saya bahwa pendapat yang saya sampaikan hanya untuk kontekstualisasi dalam perdebatan saja. Resiliensi sangat penting untuk dimiliki oleh setiap individu agar dapat bertahan, beradaptasi, dan bangkit dari kondisi yang menyulitkan. Hal ini sekarang seperti menjadi nilai moral yang sulit untuk dibantah. Sekolah mengajarkan anak-anak untuk tidak menyerah. Dunia pekerjaan mencari pekerja yang kuat dalam tekanan pekerjaan dan lingkungan sosial yang heterogen seringkali mendorong individu untuk kuat secara mental dan psikologis agar dapat terus hidup sesuai dengan norma yang ada. Tentunya hal ini dapat membedakan antara individu yang kuat terhadap tekanan dan individu yang lemah terhadap tekanan. Masalah yang terjadi akibat glorifikasi resiliensi ini bisa menjadi dua faktor. Yang pertama adalah permasalahan yang terstruktur pada lapisan masyarakat, karena individu yang mengalami kegagalan tidak dianggap karena dinamika sosial kehidupan yang negatif atau merugikan, melainkan apabila individu tersebut mengalami kegagalan akan lebih dianggap sebagai manusia atau individu yang lemah. Hal-hal yang menjadi permasalahan sosial seperti kemiskinan, diskriminasi, ketimpangan sosial, pengucilan, dan lain sebagainya menjadi urusan masing-masing secara pribadi atau individu, bukan diselesaikan secara bersama pada lingkungan masyarakat. Yang kedua, masyarakat akan cenderung mewajarkan sesuatu yang menyebabkan penderitaan apabila masih bisa bertahan dan bangkit kembali, beradaptasi, yang dapat selaras dengan norma pada masyarakat. Hal ini bisa menjadi kemungkinan bahwa terbentuk masyarakat yang akhirnya tidak memperbaiki suatu kondisi yang menyebabkan penderitaan itu sendiri, melainkan masyarakat akan menganggap apabila suatu individu yang terpuruk, gagal secara mental, dan lain sebagainya akan dianggap sebagai individu yang lemah. Saya sebagai tim proposisi sepenuhnya mendukung mosi ini, tetapi tidak menolak resiliensi itu sendiri, namun menolak cara resiliensi diglorifikasi atau dilebih-lebihkan, terlebih dijadikan standar pada kehidupan masyarakat. Kami, pihak proposisi, bertujuan untuk membuktikan bahwa suatu individu yang sehat pada masyarakat yang heterogen bukan dibentuk dari tekanan, tetapi atas norma atau sistem yang tidak berlebihan dan mengklasifikasikan atau menggolongkan di mana individu lemah atau individu kuat. Kami tim proposisi tidak ingin menghapus resiliensi sebagai nilai pada setiap individu, karena itu juga merupakan hal yang penting. Tetapi merubah resiliensi itu tidak dijadikan standar kemampuan oleh suatu individu pada masyarakat. Dengan melakukan pergeseran, seperti contoh pada dunia pendidikan. Selama ini kita di sekolah diajarkan bahwa kita itu harus kuat. Nah, ini dapat diubah menjadi sesuatu yang tangguh. Dalam dunia pekerjaan, apabila suatu perusahaan atau industri mencari tenaga pekerja yang kuat terhadap tekanan dan tuntutan, hal ini harus dirubah karena ini merupakan suatu hal yang mengeksploitasi pekerja itu sendiri. Dan di lingkungan kehidupan sosial masyarakat, pemerintah atau masyarakat juga harus membuat sistem yang adil, di mana tidak membebankan penderitaan itu sendiri. Karena secara tidak langsung, glorifikasi resiliensi itu merupakan menjadi apabila suatu permasalahan pada suatu individu itu merupakan beban pribadi
bukan beban bersama. Demikian pendapat yang saya sampaikan. Terima kasih.